Baik, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Perkenalkan, nama saya Puturani Damayanti dengan NIM 19103084. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Asriwinarti dengan NIM 19103071. Perkenalkan, nama saya Iputu Laksmana Nusantara, NIM 19103072. Perkenalkan, nama saya Inang Asantika, NIM 19103085. Baik, perkenalkan nama saya Madidi Sasmita, nomor NIM 19103091. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi modal kerja. Modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, persediaan bahan baku, barang jadi, kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang yaitu hutang dagang, hutang bank, hutang promis, hutang upah, hutang pajak, dan hutang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, mengenai manajemen modal kerja. Yang pertama itu ada investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang usaha, dan persediaan dikurang hutang lancar yang digunakan untuk membiayai harta lancar. Atau net working capital sama dengan harta lancar dikurang hutang jangka pendek. Yang kedua itu ada kuantitatif, modal kerja, semua harta lancar. Yang ketiga itu ada fungsional, modal kerja, dana yang digunakan selama periode akuntansi yaitu selama 1 tahun, yang menghasilkan current income atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang keempat itu ada arus kas ditentukan oleh 3 faktor. Jadi faktor yang pertama itu adalah periode konversi persediaan yang merupakan indikator waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengkonversi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi menjadi barang yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua itu ada periode konversi piutang yang merupakan indikator waktu untuk mengkonversi piutang menjadi kas. Dan yang terakhir itu ada periode penundaan pembayaran. Oke, selanjutnya. Yaitu ada tujuan manajemen modal kerja. Mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan jangka pendek, yang ketiga penjualan aktiva tidak lancar, dan yang terakhir itu penjualan saham atau obligasi. Selanjutnya, tujuan pengelolaan modal kerja. Jadi tujuan dari pengelolaan modal kerja itu agar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai aktiva lancar. Contohnya, revenue pasti, jalan tol atau modal kerja neto sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu pembagian modal kerja. Jadi, pembagian modal kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kuantitatif. Jadi, berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencakupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu ada konsep kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif ini modal kerja yaitu berlebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jadi jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Dan yang terakhir itu ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menentukan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk
peningkatan laba perusahaan, dan semakin banyak pengguna dana seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan ataupun sebaliknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Adapun beberapa bagian dari aktiva lancar, yaitu yang pertama ada kas. Kas adalah uang berbentuk tunai yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada surat berharga. Surat berharga adalah aktiva ini adalah kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat permanen. Yang ketiga ada piutang. Piutang adalah meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah uang kas, barang atau jasa di masa yang akan datang. Yang terakhir ada inventory. Inventory adalah persediaan barang, persediaan kaitannya dengan aktivitas sebuah perusahaan. Selanjutnya ada hutang lancar. Hutang jangka pendek memiliki bagian yaitu hutang wesel, hutang perniagaan pada bank lain kurang dari 1 tahun. Skema modal kerja. Harta lancar memiliki aset modal kerja neto, pemilik kewajiban itu memiliki bersumber pada hutang lancar dan hutang jangka pendek. Harta tetap tidak memiliki aset, kewajiban kepemilikan itu jangka panjang, dan modal sendiri yang bersumber pada jangka panjang. Skema hubungan strategi perusahaan dengan modal kerja. Visi dan misi perusahaan memiliki tujuan, program kerja, dan memiliki analisis SWOT untuk anggaran. Dan anggaran memiliki investasi operasional langsung ke aset, current aset, dan pemilik kewajiban memiliki hutang lancar, hutang jangka panjang, dan menghasilkan TP. Biaya modal. Yang pertama, biaya modal jangka pendek lebih murah. Adapun berbagi bagiannya ada dari sumber hutang dagang. Yang B, resiko modal jangka pendek relatif kecil. Terus yang kedua, biaya modal jangka panjang relatif besar. Implikasi. Adapun beberapa bagiannya. Yang pertama, perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Yang kedua, penggunaan modal kerja semakin besar, current aset dapat menutupi current liabilities, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, pada kenyataan putaran kas masuk ke putaran kas keluar tidak selalu sinkron. Tetap perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelemahan modal kerja. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank,
maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kebaikan modal kerja atau modal kerja cukup. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang jelas sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk pembahasan berikutnya ini adalah tipe modal kerja. Jadi tipe modal kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal kerja permanen dan yang kedua itu ada modal kerja variabel. Yang di mana modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada modal kerja primer dan ada. Nah, sedangkan untuk modal kerja variabel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada modal sendiri, yang kedua ada hutang jangka pendek, dan yang ketiga ada hutang jangka panjang. Selanjutnya, yang berikutnya ini merupakan prinsip pembelanjaan. Yang pertama itu modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Yang kedua ada modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Yang ketiga itu laba perusahaan dapat meningkat dengan dua cara. Yang pertama dengan cara meningkatkan pendapatan dari penjualan, dan kedua itu ada menurunkan biaya-biaya. Dan untuk prinsip pembelanjaan keempat itu ada di risiko dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current ratio. Dan yang kelima ada semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil tingkat risiko. Berikutnya yaitu profitabilitas dan risiko. Mana profitabilitas itu adalah kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Sedangkan untuk risiko itu diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Jadi ini merupakan bagian dari profitabilitas plus risiko, yang dimana jika revenue itu semakin besar, maka risiko yang didapatkan itu semakin besar pula. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai siklus modal kerja. Siklus modal kerja ini merupakan di mana siklus modal kerja ini dimulai pada saat kas diinvestasikan kepada komponen-komponen produksi yang selanjutnya kemudian akan kembali menjadi kas. Nah, di sini dapat dilihat pada bagan bahwa kas ini diinvestasikan yang pertama ke bahan mentah. Kemudian kas juga diinvestasikan kepada proses produksi. Kemudian bahan mentah ini melewati proses produksi sehingga menghasilkan produk jadi. Apabila produk jadi ini dijual dengan secara tunai, maka akan langsung menghasilkan kas. Apabila produk jadi ini dijual secara kredit, maka akan menghasilkan piutang. Nah, piutang ini nantinya juga akan kembali menjadi kas pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada siklus modal kerja bersifat fluktuatif. Siklus modal kerja bersifat fluktuatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama permanen dan yang kedua variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang berasal dari harta lancar yang diperlukan secara terus-menerus untuk mendukung operasi perusahaan setiap saat. Modal kerja variabel merupakan harta lancar tambahan yang diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya.
Nah, ini merupakan gambaran perkembangan modal kerja atau grafik perkembangan modal kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, modal kerja permanen ini bersifat tetap atau dibutuhkan setiap saat pada saat proses produksi. Nah, sedangkan modal kerja variabel ini bersifat sewaktu-waktu. Bisa dilihat pada grafik, grafiknya naik turun karena modal kerja variabel ini seperti yang saya bilang tadi bersifat sewaktu-waktu, diperlukan untuk menunjang kebutuhan perusahaan untuk menyelesaikan proses produksi. Pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan dari krisis. Dengan adanya manajemen modal kerja yang baik, maka modal-modal dari perusahaan tersebut, baik berupa uang, berupa aset, akan terkelola dengan baik, sehingga perusahaan tidak akan mengalami krisis keuangan di kemudian hari. Dan yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar dan tepat waktu. Dengan adanya modal yang bagus dan juga pengelolaan yang baik, maka perusahaan tentunya akan dapat membayar hutang-hutangnya tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Dengan adanya modal dan juga manajemen pengelolaan modal yang baik, tentunya perusahaan akan dapat menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen dan juga sesuai dengan rencana perusahaan. Sehingga perusahaan akan dapat melayani konsumen dengan baik karena konsumen dapat memperoleh produk-produk yang diinginkan di perusahaan tersebut. Dan yang keempat, perusahaan memiliki kesiapan untuk beroperasi dengan lancar. Nah, dengan adanya modal dan manajemen kerja yang baik, perusahaan akan dapat beroperasi dengan baik pula. Karena dengan adanya modal, perusahaan akan dapat memperoleh bahan baku ataupun sumber daya yang lainnya dengan baik dan dengan lancar pula. Sehingga operasi ataupun produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar, yang tentunya nantinya akan menjadi kepuasan perusahaan tersendiri dan juga dapat memuaskan konsumen atau pelanggan. Baik, selanjutnya untuk pertumbuhan penjualan versus kebutuhan harta. Di sini contohnya adalah reference collect periode. Misalkan di sini saya mengambil contohnya 40 hari, yang dimana dalam 40 hari itu per hari kita memberikan kredit sebesar 1 juta. Di mana maka investasi yang tertanam pada piutang selama 40 hari adalah 40 juta. Dan apabila salesnya naik menjadi 1 juta, maka akan menjadi 2 juta per hari, yang dimana investasi yang tertanam pada piutang sebesar 80 juta. Selanjutnya, faktor pengaruh kebutuhan modal kerja. Menurut Munawir tahun 2010, faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu yang pertama ada sifat atau jenis perusahaan, di mana di saat kita ingin membuka suatu perusahaan, kita harus mengetahui bagaimana jenis dan sifat perusahaan kita, karena itu mempengaruhi modal yang akan kita keluarkan. Selanjutnya ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang dijual. Semakin lama barang yang kita ingin jual lama diproduksi, maka modal yang kita keluarkan akan semakin besar. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Jika kita memberikan syarat kepada para pembeli, misalkan dapat mengkredit barang belanjaan lebih lama, maka modal yang kita persiapkan harus lebih besar. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan, di mana jika perputaran persediaan barang kita semakin cepat, maka kerugian yang kita peroleh akan semakin sedikit. Yang kelima, ada tingkat perputaran piutang. Piutang yang ada dalam perusahaan kita harus kita selalu monitoring agar tidak terjadi penumpukan piutang. Selanjutnya adalah volume penjualan, di mana sebagaimana besar
produksi barang kita harus mempersiapkan modal yang besar juga agar bisa mengcover produksi barang yang kita sedang produksi. Yang ketujuh, ada faktor musim dan siklus, di mana di saat terkadang mungkin perusahaan kita mengalami peningkatan penjualan, maka modal yang kita keluarkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya adalah strategi. Dalam strategi kita membutuhkan dana. Yang kita perlukan adalah dua dana, yaitu dana jangka panjang dan dana jangka pendek. Nah, kebutuhan dari dana jangka panjang dan jangka pendek ini kita bisa manfaatkan secara berbeda. Untuk jangka panjang, untuk dana jangka panjang seperti modal, kita dapat menggunakannya untuk menginvestasi di hal yang bersifat permanen atau bersifat jangka panjang, seperti kita dapat menginvestasikannya di peralatan. Untuk dana jangka pendek, kita dapat mendukungnya untuk mendukung produksi barang, seperti misalkan kalau produksi barang menjadi meningkat, itu kita tidak memiliki modal yang cukup, maka kita dapat meminjamnya melalui bank, sehingga itu masuk ke dalam dana jangka pendek. Selanjutnya ada kemampuan aset menghasilkan laba. Yang pertama, jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat risiko akan naik. Yang kedua, jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan mengoptimalkan modal kerja kita. Selanjutnya, saya mengambil contoh kasus atau contoh soal, dan di sini saya mengambil contoh dari Banker Company mempunyai neraca pada akhir tahun 2008 sebagai berikut. Dalam debit terdapat current asset sebesar 6 juta. Yang selanjutnya ada fixed asset sebesar 18 juta dan ditotalkan menjadi 24 juta untuk total aset. Nah, selanjutnya ada di kredit terdapat current liabilities sebesar 3 juta, long term debit sebesar 21 juta, dan total liabilities yang dimiliki yaitu sebesar 24 juta. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung profit on total asset atau rate of return. Yang kedua ada financing cost. Yang ketiga ada current ratio. Yang keempat ada jika rate of return on current asset 8% dan rate of return fixed asset sebesar 20%, dan cost of current liabilities sebesar 12% dan long-term debit sebesar 16%. Dan kelima, seandainya perusahaan ingin menurunkan net working capital sebesar 1 juta, penurunan disebabkan berkurangnya current asset atau bertambahnya current liabilities berdasarkan perhitungan dari profit on total asset dan financing cost, manakah yang baik, yaitu menurunkan current asset atau menaikkan current liabilities. Penyelesaiannya untuk mendapatkan ROR atau total aset, yaitu yang pertama kita mengambil ROR on current asset sebesar 8% sesuai soal dikali 6 juta dan mendapatkan hasil sebesar 480.000. Dan untuk selanjutnya kita juga mengambil ROR on fixed asset sebesar 20% dikali 18 juta yang menghasilkan 3.600.000 yang ditotalkan kita akan memiliki total profit sebesar 4.080.000, yang dimana ROR on total asset akan didapatkan hasilnya dari 4.080.000 per 24 juta sesuai total asetnya, yaitu kita akan mendapatkan hasil sebesar 17%. Yang nomor 2, cost of current liabilities, kita ambil dari sesuai soal yaitu 12% dikali 3 juta akan mendapatkan total sebesar 360, dan cost of LDT sebesar 16% dikali 21 juta akan mendapatkan sebesar
3.360.000, yang dimana total financing cost yang kita miliki yaitu 3.720.000. Untuk current rasionya kita dapatkan dari current asset per current liabilities, yaitu 6 juta per 3 juta, sama dengan mendapatkan hasil 200%. Yang nomor 4, untuk menurunkan current asset 1 juta, maka current asset dikurangi 1 juta menjadi 5 juta. Ya, jadi kita masukkan sama seperti yang nomor 1, cuma kita ganti menjadi 5 juta. Maka akan mendapatkan total profit sebesar 4 juta, di mana roll on total asetnya menjadi 4 juta per 23 juta, di mana ada pengurangan 1 juta menjadi hasil 17,39%. Untuk current rasionya kita dapatkan dari 5 juta per 3 juta sama dengan 167%. Untuk selanjutnya, menaikkan current liability sebesar 1 juta. Maka kita harus menambahkan current liabilities-nya sebesar 1 juta menjadi 4 juta. Untuk cost of current liabilities-nya 12% dikali 4 juta, akan mendapatkan hasil sebesar 480.000. Untuk cost of LDT-nya 16% dikali 21 juta sama dengan 3.360.000, yang mendapatkan total financing cost sebesar 3.840.000, yang dimana current rasionya akan kita ambil dari 6 juta per 4 juta sama dengan yang mendapatkan hasil 150%. Jadi perbandingan hasil perhitungannya akan sesuai dengan tabel ini. Untuk roll of total asetnya dan cost of financing dan current rasionya untuk semulanya kita mendapatkan 17% dan 3.720.000, dan persenannya kita mendapat 200%. Dan untuk selanjutnya seperti yang kita lihat, untuk jika current asetnya turun, kita akan mendapatkan ROR-nya sebesar 17,39%, dan cost-nya kita mendapatkan 3.720.000, dan current rasionya kita mendapatkan 167%. Untuk current liabilities-nya jika naik, kita akan mendapatkan ROR sebesar 17%, cost-nya mendapatkan 3.840.000, untuk current rasionya kita mendapatkan 150%. Jadi kesimpulannya yang dapat kita simpulkan, jika melakukan penurunan cost current asset, ROR meningkat sebesar 0,39%. Financing cost-nya tetap, dan current ratio turun menjadi 167%. Dan jika dilakukan penambahan current liabilities, ROR akan menjadi tetap, financing bertambah menjadi 120.000, dan current ratio turun menjadi 150%. Dan itu mengakibatkan risiko yang lebih besar. Jadi lebih baik kita mengambil atau menambahkan current asetnya. Karena jika kita mengambil current asetnya akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami mengambil referensi dari materi modal kerja pertemuan 9 dan kompas.com, kompasiana.com, dan Munawir S 2010 analisa laporan keuangan Yogyakarta Liberty. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.